Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-204, 205 dan 206 dari surah Al-Baqarah, yaitu ayat-ayat yang menerangkan tentang sifat-sifat orang-orang munafik. Ayat sebelum ini menerangkan tentang ibadah haji. Seakan-akan tidak ada hubungan antara ayat yang akan kita bahas ini dengan ayat yang sebelum ini. Ayat sebelum ini tentang ibadah haji. Ayat ini pula menerangkan tentang orang munafik. Jauh sekali. Satu berkaitan dengan ibadah haji. Satu lagi berkaitan dengan sifat sebahagian manusia yang digelar sebagai orang-orang munafik. Sebenarnya apabila kita dalami antara ayat-ayat sebelum ini dengan ayat-ayat yang akan kita bahas ini ada kaitannya. Kaitannya adalah ayat-ayat ini menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orang munafik. Ayat-ayat sebelum ini sebenarnya menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orang beriman, orang-orang bertakwa. Nah, sifat orang-orang bertakwa adalah beribadah kepada Allah, beribadah dengan sungguh-sungguh, beribadah dengan ikhlas, seperti menunaikan ibadah haji. Mereka berdoa kepada Allah dengan penuh kesungguhan dan keyakinan supaya diberikan kepada mereka kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan dipelihara dari azab api neraka. Nah, setelah Allah menerangkan tentang orang-orang yang bertakwa, maka selanjutnya Allah menerangkan pula tentang sebahagian lagi dari kelompok manusia, yaitu kelompok orang-orang munafik. Sama seperti di awal surah Al-Baqarah. Di awal surah Al-Baqarah Allah menerangkan tentang kelompok orang-orang bertakwa, kemudian kelompok orang-orang kafir, kemudian kelompok orang-orang munafik. Nah, di dalam ayat ini juga apabila kita lihat urutannya, sebelum ini Allah menerangkan tentang orang-orang bertakwa yang beribadah haji. Sekarang pula Allah urutkan dengan orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang pandai berbicara seperti ia adalah seorang yang beriman, seorang yang beribadah, tetapi sebenarnya tidak beriman, dan apabila ibadah dilakukan sebenarnya hanya luaran saja, zahir saja, untuk menipu dan memperdaya manusia.
Karena sebenarnya hati di dalam tidak ada keimanan kepada Allah. Sementara ibadah yang diterima oleh Allah adalah ibadah yang datang dari hati yang beriman kepadanya, hati yang ikhlas. Karena sesungguhnya Allah tidak melihat luaran kita, sesungguhnya Allah melihat dalaman kita, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk rupamu, tidak melihat ke badanmu, tetapi Allah melihat ke dalam hatimu. Nah, orang-orang munafik, di dalam hati mereka tidak ada keimanan. Di dalam hati mereka ada kekufuran, seperti mana yang kita dapatkan di awal surah Al-Baqarah. Mereka mengatakan, wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari akhirat, tetapi sebenarnya mereka tidak beriman. Beriman di mulut, tetapi tidak di hati. Sementara yang Allah lihat bukan yang di mulut, yang Allah lihat adalah yang di hati. Karena hati itulah penentu amalan. Yang sebenarnya menentukan amalan adalah yang di hati. Ada keimanan di hati, amalan diterima. Tidak ada keimanan di hati, amalan ditolak. Orang-orang munafik adalah orang-orang yang luarannya nampak beriman, tetapi sebenarnya dalamannya, di dalam hatinya tidak ada keimanan kepada Allah. Dan mereka ini pula apabila dinasihati tidak mau dinasihati. Mereka akan berlaku angkuh dan sombong, marah kepada orang yang menasihati, bahkan akan membalas terhadap orang yang menasihati, membalas dendam. Ini adalah perbuatan yang buruk dan keji yang ditunjukkan oleh orang-orang munafik. Dan orang-orang munafik ini ada sepanjang masa, dari dahulu hingga sekarang dan sampai hari kiamat. Orang-orang munafik ini ada. Maka kita menjadi lebih berhati-hati, sebab nampaknya kawan tapi sebenarnya lawan, menggunting dalam lipatan, seperti ayam tapi rupanya musang berbulu ayam. Mengapa musang berbulu ayam? Karena ingin menangkap ayam, mau memakan ayam. Maka supaya tidak diketahui oleh ayam-ayam yang lain, maka dia nampak seperti berbulu ayam. Rupanya dia adalah musang, mau menerkan ayam. Ini adalah keadaan orang munafik. Allah beritahukan kepada kita sifat-sifatnya, supaya melalui sifat-sifat tersebut kita pun dapat mengetahui siapa pula orang-orang munafik di sekitar kita, supaya kita tidak terkena pula dari sifat buruk yang dimiliki oleh orang-orang munafik tersebut. Tanda sayang Allah kepada kita, Allah jelaskan sifat-sifat orang munafik ini sejelas-jelasnya. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengetahui orang-orang munafik. Hanya saja tidak dibenarkan bagi kita untuk menetapkan seseorang itu sebagai orang munafik. Apa sebab? Sebab kita tak tahu dalaman mereka itu dengan pasti. Kita hanya mengetahui luaran sifatnya, kita sudah bisa mengira bahwasanya mereka adalah orang-orang munafik. Meskipun demikian, tetap juga berbaik sangka, karena kita menghukum seseorang adalah dengan luaran seseorang, bukan dengan dalaman seseorang. Dalaman seseorang kita serahkan kepada Allah, tetapi kalau sudah nampak tanda-tanda munafik dari seseorang, sifat-sifat kemunafikan dari seseorang, berhati-hati dan berwaspada, berjaga-jaga sebelum kena. Maka Allah terangkanlah sifat orang munafik ini sejelas-jelasnya kepada kita. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan pengajaran dari ayat-ayat yang kita bahas ini, insyaAllah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa minan nas may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathul izzatu bil ithmi fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Allah berfirman, wa minan nas, dan dari kalangan manusia. Maksudnya dari manusia yang banyak ini ada sebahagian dari mereka may yu'jibuka qawluhu, mengkagumkan kamu perkataannya, fil hayatid dunya, tentang kehidupan dunia. Pandai bercakap tentang dunia, terpedaya kita dibuatnya, macam pejuang, bukan main hebatnya lagi. Kalau kita tidak berhati-hati, maka kita bisa tertipu. Wa yushhidullaha, bahkan mempersaksikan Allah, membawa-bawa nama Allah sekali untuk meyakinkan kita. Ala ma fi qalbihi, atas apa-apa yang ada dalam hati mereka. Ini betul-betul ini demi Allah. Inilah dia. Mereka bersaksikan, inilah dia yang saya pendam selama ini, supaya bapak tahu saja. Inilah dia yang saya pendam selama ini. Demi Allah, demi Allah, menggunakan nama Allah pula. Wa huwa aladdul khisam, padahal sebenarnya dia adalah musuh yang paling dahsyat. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha, dan apabila berpaling, atau terjemahan yang kedua, dan apabila berkuasa, sa'a fil ardi, berusaha di muka bumi, liyufsida fiha, untuk melakukan kerosakan di muka bumi, wa yuhlikal harth, membinasakan tanam-tanaman, wan nas, dan juga membinasakan binatang ternak. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak menyukai kerosakan. Wa idza qila lahu ittaqillah, dan apabila dikatakan kepadanya bertakwalah kepada Allah, akhadhathul izzatu bil ismi, maka bangkitlah keangkuhan dan kesombongannya. Kemudian dengan keangkuhan dan kesombongannya itu ia pun melakukan dosa. Fahasbuhu jahannam, maka tempat kediamannya adalah neraka Jahannam. Wala bi'sal mihad, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Kita ulang sekali lagi dari awal ayat. Dan dari kalangan manusia ada yang mengkagumkanmu perkataannya tentang kehidupan dunia, dan mempersaksikan Allah atas apa-apa yang ada dalam hatinya, padahal dia adalah musuh yang paling dahsyat. Dan apabila dia berpaling atau berkuasa, maka ia berusaha untuk melakukan kerosakan di muka bumi, dan dia membinasakan tanam-tanaman dan juga binatang ternak, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kerusakan. Dan apabila dikatakan kepadanya bertakwalah kepada Allah, maka bangkitlah keangkuhannya dan lantas berbuat dosa, maka tempatnya adalah neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Inilah ayat yang akan kita bahas, yaitu ayat yang berkenaan dengan sifat-sifat orang munafik, yaitu suka berdusta, tak mau dinasihati, kemudian sombong, kemudian melakukan kerusakan di muka bumi.
Apabila ada orang lain memiliki tanam-tanaman, tanam-tanaman akan dirusak. Apabila ada orang lain memiliki binatang ternak, binatang ternak akan dibunuh, akan dirusak. Mereka ini orang yang melakukan kerusakan. Mereka ini adalah orang-orang yang sebenarnya menentang Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak menyukai kerusakan. Orang munafik pula melakukan kerusakan, maka bermakna menentang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa akan jadi pada orang yang menentang kehendak Allah? Pasti Allah akan memberikan pembalasan ke atasnya di dunia dan di akhirat. Di dunia pembalasannya adalah orang yang menyombongkan diri akan dijatuhkan, akan disengsarakan, bahkan juga akan dibinasakan di dunia. Di akhirat Allah sebutkan di penghujung ayat, di akhirat akan dibenamkan ke dalam neraka jahanam. Dan letak orang munafik di neraka jahanam adalah di lapisan yang paling bawah, fid darkil asfali minan nar, di lapisan yang paling bawah. Bermakna akan mendapatkan dosa yang paling, akan mendapatkan siksa yang paling dahsyat. Disebabkan karena ketika di dunia melakukan penentangan atau menjadi musuh bagi Allah dan orang-orang beriman yang paling dahsyat pula. Maka apabila menjadi musuh yang paling dahsyat bagi orang-orang beriman di dunia, maka akan mendapatkan pula siksa yang paling dahsyat di akhirat. Balasan sesuai dengan perbuatan. Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Inilah ayat-ayat yang akan kita bahas, yang menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orang munafik. Kita mulai pembahasan tafsir, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Allah mulai wa minan nas, dan dari kalangan manusia. Apabila dimulai kata dan, bermakna lanjutan dari ayat yang sebelumnya. Ayat sebelumnya menerangkan tentang ibadah haji, ini pula tentang sifat orang-orang munafik. Jawabannya seperti yang kita sampaikan tadi. Sebenarnya ayat-ayat sebelum ini menerangkan tentang orang-orang bertakwa, dan dari kalangan manusia ada pula orang-orang yang tidak bertakwa, yaitu orang-orang yang mengkagumkan kamu perkataannya ketika dia berkata, khususnya berkaitan tentang dunia. Mengapa bisa mengkagumkanmu ketika dia berkata tentang perkataan dunia? Sebabnya memang tujuan hidupnya adalah dunia. Apabila tujuan hidupnya adalah dunia, maka pandai betul dia bercakap tentang dunia. Karena sepanjang masa dia hanya berfikir tentang dunia, maka pakar dia tentang dunia. Tapi coba dia disuruh berbicara tentang akhirat, tak akan mengkagumkan kita percakapan tentang akhirat. Sebab tak pernah membahaskan tentang akhirat, kemudian bercakap tentang akhirat, tidak menarik hati kita. Tapi kalau tentang dunia, pandai bercakap. Nampak seperti pejuang. Nampak seperti pahlawan. Nampak seperti orang yang banyak berjasa. Nampak seperti orang yang memikirkan tentang masyarakat banyak. Nampak sebagai orang yang menyelamatkan dari kesengsaraan, kemiskinan, kesusahan dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya tidak. Itu hanya untuk memperdaya orang lain saja. Yang dikejar dalam hidup sebenarnya adalah menumpuk kekayaan. Karena yang dikejar itu adalah kehidupan dunia. Bagaimana supaya dapat terus mengejar kekayaan, orang-orang tidak membencinya, orang-orang tidak menghalangnya, maka diputar belitkanlah fakta. Kononnya membantu, tapi sebenarnya tidak. Kononnya memerdekakan negeri, sebenarnya mempersilahkan negeri untuk dijajah. Kononnya untuk anak cucu, tetapi sebenarnya adalah untuk menumpuk kekayaan bagi diri dan keluarganya sendiri. Ini adalah orang-orang munafik. Apabila kita bahas ayat seperti ini, jangan sebut seseorang. Dan
Jangan pula, ini ustaz ni menuju orang itu agaknya ini. Tidak. Ayat Al-Quran ini bukan untuk menghukum orang, bukan untuk memvonis orang. Ayat-ayat Al-Quran ini sebagai petunjuk, sebagai pengajaran bagi kita terlebih dahulu. Dan jangan pakaikan kepada orang, pakaikan kepada kita lebih dahulu supaya kita dapat manfaat dari ayat ini. Termasuk kepada yang bercakap ini sekali. Jadi tak terkecuali ayat Al-Quran adalah petunjuk bagi kita semua. Karena ramai juga nampaknya sebagai orang yang berdakwah, sebagai pejuang agama, tapi sebenarnya adalah pengejar dunia, ingin mendapatkan kekayaan, ingin mendapatkan kekuasaan, ingin disebut sebagai orang hebat, orang pandai dan lain sebagainya. Itu orang-orang munafik itu. Kalau memang ia berdakwah sebenarnya, maka tujuan bukan dunia. Berdakwah yang sebenarnya adalah tujuan akhirat. Sepenuhnya ikhlas karena Allah. Itu baru pejuang yang sebenarnya. Wa minan nas may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Dan di antara manusia ada orang yang mengkagumkanmu perkataannya fil hayatid dunya, tentang perkara dunia. Maka untuk menguji seseorang, adakah dia orang yang benar-benar beriman atau orang-orang yang mengaku-ngaku beriman. Orang munafik adalah orang yang mengaku beriman. Maka berbahaslah dengan mereka, berdiskusilah dengan mereka, berbicara dengan mereka tentang perkara akhirat, jangan tentang perkara dunia. Kalau tentang perkara dunia, maka mudah bagi kita nanti untuk mempercayainya, karena dia lebih hebat dari kita. Kata orang Melayu, lidahnya bercabang dua. Kita lidah kita bercabang berapa? Satu saja. Mana ada manusia punya lidah bercabang dua? Tapi orang munafik punya lidah bercabang dua. Di dalam surah Al-Baqarah di awal ayat disebutkan, ketika bersama dengan orang-orang beriman, orang munafik akan mengatakan, kami juga beriman. Tetapi ketika kembali ke syaitan-syaitan mereka, Allah menggunakan kata syaitan. Maka orang munafik akan mengatakan, saya juga sama syaitan seperti kamu. Ini Allah sebutkan dalam permulaan surah Al-Baqarah, yaitu wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim, syayatin jamak dari syaitan, wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, kami hanya mengolok-olok. Maka kadang-kadang orang munafik ini bukan main lagi, jubahnya lebih besar dari kita jubahnya, songkoknya, mungkin janggutnya pun lebih lebat dari janggut kita. Pergi haji, pergi umrah, baca Quran. Kadang-kadang kalau pergi solat Jumat, duduk paling depan pula lagi. Boleh jadi seperti itu. Tetapi sebenarnya tujuannya bukan ikhlas karena Allah, karena hendak menipu orang-orang beriman. Sekali lagi kita ingatkan, jangan tunjuk atau jangan fahami ini ditujukan kepada seseorang. Tidak. Ini kita ulang berkali-kali ini supaya majlis ilmu ini tidak menjadi fitnah. Karena ada juga orang yang menjadikan majlis ilmu ini sebagai fitnah. Dibuatnya SMS, Ustaz telah menuduh seseorang. Mana ada kita menuduh seseorang? Tidak ada hak kita untuk menuduh seseorang, kecuali kalau kita tahu apa yang ada dalam hati orang tersebut. Tapi siapa kita ini? Ada di antara kita yang tahu hati dalam orang, hati orang lain? Tidak. Maka sekali lagi kita sampaikan perkara ini adalah sebagai peringatan, sebagai pengajaran. Kalau merah telinga itu, maka nikmati sajalah sendiri. Karena sebenarnya yang di depan ini bukanlah menyebut sesiapa. Tapi kalau dapat,
Bermakna kita sudah mendapat manfaat dari majlis seperti ini, menasihati diri kita sendiri. Dan dari kalangan manusia ada yang mengkagumkanmu perkataannya tentang kehidupan dunia. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbi, dan mempersaksikan Allah atas apa yang ada dalam hatinya, dan mempersaksikan Allah. Orang munafik ini pandai membaca keadaan. Ditengoknya orang di depan. Kalau berkerut kening orang depan tuh, nampak ragu-ragu, maka dia akan katakan wa yushhidullah, dia akan bawa nama Allah, demi Allah. Maka orang yang tadi ragu-ragu kalau sudah mendengar demi Allah bagaimana? Jadi yakin. Maka orang munafik ini psikologinya main, jalan. Ditengoknya. Nah, maka kita mesti berhati-hati dan berwaspada, sebab mereka ini pandai. Tunjuk lurus, tapi sebenarnya kelingking. Pandai semua kita tahu dah. Tunjuk lurus, kelingking berkait. Orang munafik. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam, dan dia ini adalah musuh yang paling dahsyat. Kemudian berikutnya lagi, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nas. Dan apabila berpaling, maka dia berusaha untuk melakukan kerusakan di muka bumi dan menghancurkan tanam-tanaman dan binatang ternak. Sebenarnya ayat ini ada kejadiannya pada masa dahulu. Ada seorang munafik yang bernama Al-Akhnas bin Shuraik Al-Thaqafi datang menjumpai Rasulullah. Apa katanya kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, saya ini beriman kepada Allah dan beriman kepadamu wahai Rasulullah. Aku ini sangat mencintaimu ya Rasulullah. Di depan Rasulullah ini, aku ini sangat mencintaimu ya Rasulullah. Pandai bercakap. Rasulullah pun percaya. Kemudian dalam ayat ini, wa idza tawalla, apabila dia berpaling. Berpaling di sini maknanya meninggalkan Rasulullah. Tadi bersama Rasul mengatakan beriman kepada Rasul, cinta kepada Rasul. Kemudian berpaling dari Rasul, kemudian dia pulang ke rumahnya. Dalam perjalanan pulang, dia lihat ada kebun yang dimiliki oleh orang beriman. Kebun itu subur. Dimusnahkannya kebun itu. Jumpa pula binatang ternak yang dimiliki oleh orang beriman. Dibunuhnya binatang ternak itu. Maka ayat ini menjelaskan tentang Al-Akhnas itu. Al-Akhnas itu dari kata Al-Akhnas, khanasa, maknanya berpaling. Al-Akhnas ini pernah ikut perang Badar pada masa dahulu. Nah, pada waktu perang Badar ikut juga dia, tetapi diperdayanya sebahagian dari orang-orang yang pergi berperang dalam perang Badar bahwasanya musuh yang akan dihadapi jauh lebih banyak. Maka diperdayanya orang supaya pulang saja ke Madinah, jangan teruskan perang, sebab kalau diteruskan perang nanti akan mati terbunuh karena musuh jauh lebih banyak. Akhirnya melalui perkataan Al-Akhnas ini, ramai orang yang berpaling kembali lagi ke Madinah, tak ikut perang Badar. Maka berpaling di sini disebut dengan Akhnas, maka digelarlah si munafik ini dengan Al-Akhnas. Jadi Al-Akhnas itu gelar karena dia berpaling atau menyuruh orang untuk berpaling. Berpaling dari Rasul, melakukan kerusakan. Berpaling ke belakang sehingga tidak ikut perang. Itu orang-orang munafik. Orang munafik ini maunya ketika senang saja. Ketika senang mendekat. Tapi ketika susah dia akan menjauh. Karena orang munafik ini hanya mengejar kepentingan. Di saat kepentingan bisa didapat, mau bersama. Ketika kepentingan tak bisa lagi didapat, maka dia pun akan berpisah. Itu orang-orang munafik. Tapi orang-orang beriman, orang bertakwa tidak. Senang sama senang, susah sama susah. Kawan tetap kawan selama-lamanya. Tapi banyak orang munafik sekarang.
kawan ini sampai masanya saja. Kawan bisa jadi musuh, musuh bisa jadi kawan. Apabila ada kepentingan, jadi kawan. Kalau tak ada kepentingan lagi, jadi lawan. Inilah sifat orang-orang munafik. Dan ini banyak sekarang dalam dunia politik dan dunia usaha, ekonomi. Dan inilah orang-orang yang melakukan kerusakan. Ujung ayat, wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan kerusakan. Allah tidak menyukai kerusakan. Sebab manusia diciptakan di muka bumi untuk memakmurkan bumi, bukan untuk merusak bumi. Ini berhati-hati. Ini kita untuk investasi. Umpamanya investasi. Tapi rupanya menghabiskan hutan kita rupanya. Habislah kita dibuatnya, sengsara kita dibuatnya. Panas global. Akhirnya tak ada kawalan. Musim sudah tidak ikut lagi seperti dahulu. Panas sekali. Apabila panas sekali, maka tubuh kita ini pun akan rusak. Maka banyaklah penyakit muncul disebabkan karena panas yang melampau di muka bumi, sehingga tidak layak, tidak sesuai lagi untuk dihuni oleh makhluk di muka bumi. Disebabkan karena kerusakan yang dilakukan oleh tangan manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena tangan-tangan manusia. Kapan seseorang disebut merusak? Seseorang itu disebut merusak apabila tidak mengikut petunjuk. Allah telah turunkan petunjuk, tidak ikut petunjuk Allah, merusak. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, merusak. Apabila sudah merusak, kesengsaraan pasti akan didapatkan, pasti akan dirasakan. Berkali-kali kita sebut, contoh mudah sajalah. Kalau kita mau menghidupkan mobil kita, ikut petunjuk. Kalau kita mau menghidupkan mobil, kemana kita putar kunci mobil kita itu? Ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. Barulah hidup mobil kita. Ikut petunjuk. Tidak ikut petunjuk, bukan ke kanan dia putar, ke kiri dia putar. Dipaksa terus ke kiri dia putar. Hidup mobil? Tidak, kunci pun patah. Melakukan kerusakan karena tidak ikut petunjuk. Lihat falsafah yang mudah. Begitu juga dalam hidup, tidak ikut petunjuk Al-Quran, petunjuk Al-Hadis, karena keduanya adalah kitab petunjuk, maka akan melakukan kerusakan di muka bumi. Suami tak ikut Al-Quran dan hadis, maka akan melakukan kerusakan dalam rumah tangga. Istri juga demikian, orang tua juga, anak juga, pemimpin juga, rakyat juga, penjual juga, pembeli juga, semua. Kalau tidak ikut kerusakan, tidak ikut petunjuk, maka akan melakukan kerusakan. Dan Allah tidak menyukai orang yang melakukan kerusakan. Kalau melakukan kerusakan, sementara Allah tidak menyukai orang yang melakukan kerusakan, bermakna orang yang melakukan kerusakan itu akan mendapat pembalasan dari sisi Allah. Kalau sudah berhadapan dengan Allah, siapa yang akan menang? Orang yang melakukan kerusakan atau Allah Subhanahu wa taala? Pastilah Allah, sebab Allah Maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Maka yang akan sengsara diri sendiri. Kalau kita tengok bencana-bencana yang terjadi pada hari ini adalah karena kerusakan yang dilakukan oleh manusia. Kerusakan yang dilakukan oleh manusia. Kalau manusia mau hidup tenang, selesa, selamat, maka berhentilah dari melakukan kerusakan. Wa idza qila lahu taqillah, dan apabila dikatakan kepadanya, maksudnya dinasihati, orang munafik itu dinasihati, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah.
Bertakwa kepada Allah maknanya peliharalah diri dengan melakukan sesuatu perbuatan yang perbuatan itu akan menghalang dari murka Allah, yang akan membawa kepada azab dan siksaan. Nah, itu makna bertakwa. Akhadhathul izzatu bil itsmi, maka muncullah, bangkitlah, naiklah keangkuhan dan kesombongannya. Apalagi yang menasihati itu lebih muda darinya. Apalagi yang menasihati itu tidak punya kedudukan apa-apa. Apalagi yang menasihati itu lebih miskin darinya. Apalagi yang menasihati itu, apalagi yang lain. Nah, levelnya di bawahnya, pendidikannya lebih rendah umpamanya. Maka muncullah keangkuhan dan kesombongannya. Siapa kamu ini mau menasihati saya pula? Baru kemarin kamu. Itu dia perkataannya. Kamu tahu tidak, saya ini orang lama di sini ini. Saya ini tokoh masyarakat di sini ini. Dan seterusnya. Muncul keangkuhan dan kesombongannya. Dengan melakukan keangkuhan dan kesombongan, maka berikutnya itulah yang membawanya kepada melakukan kesalahan dan kesilapan yang akhirnya dia akan berbuat dosa. Kalau sudah berbuat dosa, pasti siksa menanti. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Di dunia pasti siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun pasti akan melihat balasannya. Di akhirat pula bagaimana? Fahasbuhu jahannam, maka tempatnya adalah neraka jahanam. Seperti yang kita katakan tadi, di neraka jahanam yang paling rendah. Wala bi'sal mihad, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Bermakna orang munafik akan merugi di dunia, akan merugi di akhirat. Akan sengsara di dunia, akan sengsara di akhirat. Maka orang yang paling sengsara sebenarnya di muka bumi adalah orang-orang munafik. Maka kita jaga-jaga diri baik-baik supaya jangan sampai kita memiliki sifat-sifat kemunafikan. Dalam hadis Rasulullah telah disebutkan tentang 3 sifat orang munafik. Ayatul munafiki thalathun. Tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Kalau bercakap bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji ingkar janji. Wa idza tumina khana. Apabila diberi amanat maka dia khianat. Mestinya amanat itu adalah hak orang lain pada diri kita. Mestinya sampaikan hak orang itu kepada orang tersebut. Tetapi tidak. Bahkan dia ingin mengambil hak orang lain. Hak dia. Hak orang pun hak dia juga. Ini orang munafik ini. Maka Allah sebutkan akhir kesudahannya nanti adalah di neraka jahanam. Satu perkara yang ingin kita sampaikan di sini setelah membahaskan ayat ini dari awal hingga akhir, rupanya hakikat dalam kehidupan ini ada luaran, ada dalaman. Ada zahir, ada batin. Ada yang nampak, ada yang tersembunyi. Hati-hati. Apabila dalam kehidupan ini ada yang zahir, ada yang batin, jangan hanya terpaku kepada yang zahir saja. Perhatikan jugalah yang batin. Dan boleh jadi yang batin itulah penentu yang zahir sebenarnya. Bahkan untuk mengetahui yang zahir itu seperti apa sebenarnya, pastikan dapat dahulu yang batin, yang tersembunyi. Maka kata orang pandai, orang bijak, kalau mau mengetahui siapa kawan sebenarnya, jangan hanya karena kita jumpa sekali dua kemudian mengatakan inilah kawan saya yang sebenarnya. Oh tidak. Kalau mau mengetahui kawan sebenarnya, bermalam dahulu di rumah dia, pergi berjalan bersama-sama dia, terus kita rapat dengan dia sampai berhari-hari, berbulan-bulan, sehingga tahu kita apa sebenarnya dalam hatinya. Karena satu ketika pasti akan keluar juga yang dalam hati itu.
Nah, boleh jadi keluarnya itu bukan dengan mulut, boleh jadi keluarnya itu dengan sikap, dengan perbuatan. Kadang-kadang nampak sebagai kawan ketika senang, ketika susah tak nampak. Umpamanya ketika kita di sini senang-senang saja, tak ada masalah apa, nampak sebagai kawan. Tapi satu ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kita pergi ke tanah suci. Umpamanya, ini pernah terjadi satu kisah. Pernah terjadi. Pergi ke tanah suci. Wukuf di Arafah. Kemudian setelah wukuf mau kembali ke bus, rupanya bus tak jumpa. Rupanya bus ini sudah diusir oleh polisi Arab itu. Kemudian bus yang di dalamnya ada makanan, ada keperluan minuman sudah pergi. Bermakna mestilah berjalan kaki dari Arafah ke Mina. Tapi untuk berjalan kaki jauh, orang ramai, panas. Akhirnya dicarilah bus yang lain. Dapat bus kota di Arab Saudi. Bus kota yang 2 rial itu. Tak ada AC. Bus yang pergi tadi pakai AC. Dalamnya ada makanan. Sekarang mana ada lagi makanan di bus biasa. Mulai bertolak dari Arafah setelah Isya. Baru sampai di Mina pukul 2 siang. Bayangkan. Dari Isya sampai pukul 2 siang baru sampai di Mina. Maka kita berdiam di dalam bus itu. Apa makanan, apa minuman? Tak ada makanan, tak ada minuman. Karena makanan untuk jemaah semua di dalam bus yang sudah entah pergi kemana itu. Sekarang bus yang ada hanya bus kota saja yang kita sewa. Jemaah ini ramai nih, 40 orang jumlahnya. Dan jemaah ini jemaah Haji Plus. Haji Plus ini pelayanannya lebih sedikit. Tak ada makanan, tak ada minuman. Apabila tak ada makanan, tak ada minuman, maka semua susah. Kemudian kita carilah dalam perjalanan itu, dapatlah makanan sedikit. Dapat makanan sedikit ini berebut. Nampaklah di situ mana kawan, mana lawan sebenarnya. Sebenarnya kalau dapat sedikit, kalau memang semua kita ini adalah kawan, senasib, sepenanggungan semua, bagilah sedikit-sedikit semua. Ini tidak mau sendiri saja yang minum, mau sendiri saja yang makan. Ketika itu barulah nampak siapa kawan, siapa lawan ketika susah. Maka jangan tengok yang zahir saja, tapi tengok juga yang batin. Karena yang batin itulah sebagai penentu siapa kawan yang sebenarnya. Dalami dia berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan mungkin sampai bertahun-tahun, sehingga tahu dalamannya seperti apa, barulah boleh menyebut ini kawan saya. Jadi ada luaran, ada dalaman. Maka ayat ini memberikan pesan kepada kita dalam kehidupan di dunia ini, jangan terpedaya dengan luaran saja. Ini bentuk rupanya bagus, umpamanya pandai bercakap, umpamanya. Nah, itu belum lagi menentukan. Yang menentukan adalah bagaimana hatinya yang di dalam sana. Tak tahu kita, tak tahu. Baik, lihat melalui sifat-sifatnya, perbuatannya, bergaul lebih rapat. Insya Allah nanti Allah akan memberikan tanda-tandanya, isyarat-isyaratnya, siapa orang yang di hadapan kita itu sebenarnya. Dengan demikian terjagalah, terpeliharalah kita dari orang-orang yang akan menipu dan memperdaya kita. Di antara orang-orang yang memperdaya orang-orang yang beriman adalah orang-orang munafik. Seperti yang disebutkan di awal surah Al-Baqarah, yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka itu hendak menipu Allah dan hendak menipu orang-orang beriman, tapi sebenarnya mereka tidaklah dapat menipu Allah. Mana boleh menipu Allah? Tak akan mungkin dapat menipu Allah. Dan tidak akan juga mampu menipu orang-orang beriman. Apa sebab? Sebab orang beriman itu bersama dengan Allah. Allah akan memberitahukan kepada orang beriman bahwasanya orang yang di hadapannya itu adalah
orang-orang yang akan menipunya. Dengan demikian terselamatlah orang-orang beriman dari tipuan orang-orang munafik. Maka orang-orang beriman tidak akan pernah gentar untuk menghadapi orang-orang munafik, sebab mereka bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang munafik pada akhirnya tidak akan pernah menang menghadapi orang-orang beriman. Mereka akan kalah dan akan dikalahkan. Di dunia akan ditetapkan azab ke atas mereka, dan di akhirat pun juga demikian. Mudah-mudahan melalui ayat ini kita mendapatkan pengajaran sehingga kita akan lebih berhati-hati dan berwaspada lagi dalam menjalani hidup ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.